A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dalam satu ayat ada seruan takwa 2 kali. Ada penekanan yang luar biasa hebatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, spesifik Allah manggil orang-orang yang iman. Man hiya iman. Al imanu tasdikun bil qalbi, iqralu bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Sebaik-baiknya amalan adalah amalan hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Ada orang yang sholat tapi tidak ikhlas, gugur. Ada orang yang ikhlas tapi tidak sholat. Masa iya sih? Yang paling terpenting itu hati. Maka mengapa yang paling terpenting itu hati? Karena yang membedakan seorang yang muslim dengan yang munafik, hati. Orang munafik sholat gak? Orang munafik ngaji? Orang munafik ada di masjid gak? Orang munafik datang ke kajian? Apa yang membedakan kita dengan yang munafik? Kalau saingan sama yang munafik dengan tampilannya, kalah kita. Karena orang munafik lebih jago casing, lebih jago. Bukan berarti yang dipeci munafik, enggak. Santai aja. Kan kita ini pengen berusaha buat lebih dekat sama Allah, melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Tapi urusan munafik itu adanya di hati. Maka kata Ibnu Qayyim, amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Memperindah fisik bagus, bagus. Memperindah hati lebih bagus. Kadang ada orang yang amalannya seperti gunung Kilimanjaro. Terlihat dasarnya, terlihat puncaknya. Kelihatan amalnya gitu. Karena selalu diposting. Guys, gue lagi di Masjid IPB. Lagi ngaji guys, Al-Baqarah dong, panjang. Subhanallah. Posting semuanya. Tapi ada orang yang amalnya amalan Gunung Krakatau. Kelihatannya kecil gitu. Padahal dalamnya besarnya luar biasa. Yaitu kalau dipandang, ngelihat mukanya aja bilang tinggal isi eta beungeutna pinarakaeun. Subhanallah. Si eta mah cupat soleh pisan sana. Subhanallah. Ngejudge seseorang lewat covernya. Tuh saya punya teman di daerah Bogor. Ini saudara saya. Panggilannya Bang Tato. Katanya malam ini mau datang, tapi nggak tahu mau kesini nggak Bang Tato. Mudah-mudahan datang. Bang Tato ini tatoan. Namanya juga Bang Tato ya. Bang Tato tatoan, badannya tato semuanya. Dari naga, kelinci ada semua di situ. Full tato. Kita kalau ngelihat itu Bang Tato, dah ngecapnya udah yang lain-lain deh. Kayak begini. Padahal kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai rupamu, gantengnya, pas-pasannya, mancungnya, sederhananya, hidung sederhana, putihnya, putih kolotnya, enggak dilihat. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat apa? Hartamu, enggak. Mau pakai Harley, mau pakai Supra, yang kalau di start tapi sering dipakai ke masjid, berkah daripada pakai Harley, motor besar
dipakai jarang, seringnya di parkiran, seringnya di mana? Di garasi. Yang hebat itu apa? Punya Harley, sering dipakai ke masjid. Riweuh tapi nah. Jadi pakai Harley boleh, pakai Supra boleh, pakai apapun boleh. Yang penting apa? Karena yang Allah lihat itu apa? Satu, hatinya. Yang kedua, amalnya. Yang Allah lihat bagaimana indahnya hatimu, brother. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kita tentang bagaimana pentingnya ini hati. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya dalam diri kita ini ada satu gumpal daging yang kalau ini baik, baik semuanya. Kalau ini buruk, buruk semuanya. Apa itu ya Rasul? Hati. Ahwat sudah berhijab, mantap, pertahankan. Sudah bercadar, mantap, pertahankan. Enggak jadi radikal. Istri saya dicadar, enggak radikal, romantis. Istri saya diradikal, di apa? Diradikal. Astagfirullah. Istri saya dicadar, saya bahagianya luar biasa, masya Allah. Satu, dia mulai menjalankan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Yang kedua apa? Hemat. Nggak perlu make up. Biaya make up turun. Oh bahagia. Bapak aku mau dicadar, mantap. Jadi biaya bedak ada nggak? Nggak ada. Lipstick nggak ada. Lip gloss, lip balm nggak ada. Foundation, day cream, night cream, eyeliner, no. Karena make cadar. Coba brother, antum pulang ke rumah. Wah ngap. Surprise-nya luar biasa istri aku. Cantiknya hanya untukku. Gak dibagi ke yang lain. Makanya ada yang pakai cadar, masya Allah. Bahkan ada yang pakai bajunya udah ngegebrai banget ya. Itu sampai menyapu jalanan, luar biasa. Serius itu, masya Allah, mempertahankan mereka tuh. Sedangkan di balik fenomena wanita itu senang menjaga tampilan. Dia senang dipuji. Senang gak akhwat dipuji? Dibilang cantik. Ya ampun, Dewi cantik banget pakai baju itu. Oh masa sih? Ahwat. Hatinya begitu tuh, seneng dipuji. Coba laki, Aldo ganteng banget pakai baju itu. No, mana gila ya? Nggak suka dipuji laki. Kalau wanita seneng, emang udah begitu. Maka wanita itu riskan hatinya. Kalau misalkan bener-bener pengen hijrah, ahwat ini gembok Instagram, berani nggak? Gembok Instagramnya, di-kick semua laki-laki yang nge-follow dia. Cuman di-accept satu laki-laki, suaminya, bapaknya kalau punya Instagram, abangnya, kakeknya boleh, yang mahram deh. Kalau belum punya, jomblo, dah. Gak usah follow mantan bikin sakit hati. Follow kecengan, dikeceng terus tiap hari, jadi kagak. Jadi apa? Yang bikin penyakit hati siapa? Kita sendiri. Kang Boni sama. Kang Boni juga bisa bikin penyakit hati sendiri. Maka ketika melihat jamaah, ngelihat coba, anak pernah datang ke satu tempat takblik akbar, poster anak 10 kali 5 meter. 10 kali 5 meter. Itu muka anak gedenya luar biasa. Buang, hadirilah kajian takblik akbar bersama Ustadz Handi Boni. Itu 1,5 poster itu isinya muka gue itu. Bayangin, caleg bukan, presiden bukan, wajahnya gedenya luar biasa. Bayangin perasaan anak lihat muka anak sendiri. Ini siapa? Sana lagi jajan nasi goreng. Kata Mang, nasi goreng mirip ya Kang ya? Urang sekurang teh iya. Coba perasaan gimana ngelihatnya. Yang lebih sakit hati lagi apa coba? Mereka gak sadar kalau saya lewat situ lagi. Dia pakai poster saya yang 10 kali 5 buat nyiksik daging Idul Adha. Banget orang didiukan, dihitutan, subhanallah, masya Allah. Ya karim.
Nih penyakit hati, lihat followers, lihat banyak penyakit. Kang Boni bisa jadi solehnya Instagramnya, solehnya sosial medianya kita brother. Ini bisa jadi solehnya tampilannya, casingnya. Tapi ada masalah kita nih sebenarnya. Apa masalahnya? Aslinya nggak sesoleh itu. Kita kalau misalkan lagi sholat berjamaah ada teman-teman beda sholat. Allahu Akbar. Ngedadak kalau diantara kita jadi imam juga bacaan Ar-Rahman. Lu biasa nage kulu jadi hayang panjang. Teningali jamaah di tukang tinggal kejang-kejang. Ada yang pengen pipis, ada yang pengen waduh coba. Ngedadak biasanya nggak pernah sholat sunnah jadi sholat sunnah. Sisi Allahu Akbar. Baturan nanti apa? Cek baturan teh. Nggak sholat asar mau sholat sunnah gimana? Apa? Nggak tahu ternyata. Udah saking semangatnya. Jujur deh kita. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa itu Islam? Jujur. Jaga kejujuran kita. Jujur sama diri kita. Dari berbagai macam kajian, dari berbagai macam disiplin ilmu yang sudah kita pelajari, jujur. Di mana nih kita nih kayaknya? Apakah di tempat seseorang yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah, atau orang yang berubah casingnya dok? Semangat bagus boleh. Ketika bersama teman-teman kita tersemangati buat beribadah, itu bagus. Tapi yang harus dicek, jangan sampai kita beribadah karena kita pengen dipuji sama teman, atau kita berubah karena ngelihat pengen dipuji, pengen diperhatiin, pengen dapat apresiasi dari seseorang. Tugas kita bukan menjadi yang terbaik, tapi tugas kita untuk terus tidak berhenti, tidak menyerah melakukan hal-hal yang terbaik. Kalau terbersit di dalam hati pengen jadi yang terbaik, maka khawatir ada sombong di dalam hati. Saya lebih baik dari dia, saya lebih tahu dari dia, saya lebih banyak harta. Kalau pengen jadi yang terbaik, khawatir ada penyakit hati. Yang harus kita lakukan adalah terus berupaya melakukan hal-hal yang terbaik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara hati ini perkara yang paling utama, karena kita ingin terus melembutkan hati kita untuk lebih takwa kepada Allah. Maka di khutbatul hajah di awal tadi kita diingatkan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, ini kalau yang sering Jumatan pasti sering dengar ini. Kecuali nundutan. Orang atau kajian sering juga kajian. Kecuali kalau bangun kalau kajian bangun orang lain nutupnya subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya mah beres kajian teh alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana. Sare. Kata Allah di Quran surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Iman, takwa, benerin takwanya. Ada yang yakin dia bakal mati, yakin kita semua di sini. Dari mulai AA sampai semua yang ada di belakang, sampai semua ada yang di atas, sampai ada yang di basement. Semuanya yang ada di mall yakin ini bakal mati. Tahu. Semua yang ada di masjid ini, yang di luar, semuanya tahu bahwa kita ini bakal mati. Yakin, yakin. Tapi masalahnya kadang nggak takwa, kita nggak siapin kematian kita dengan cara yang terbaik. Kita masih ngelihat orang tuh enak ya kalau punya mobil. Belum tentu punya mobil itu nikmat. Stres yang punya mobil itu, nyucinya, servisnya, kalau kegoresnya. Mobil lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Diparkir. Motor lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Diparkir.
Coba diparkir, lama diparkir. Dunia cuman diparkir. Nanti kita berangkat lagi kepada tempat yang lebih utama lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayo benerin yuk takwanya bareng-bareng. Dimulai dari mana? Yuk lembutin hati kita. Untuk apa Kang? Lembutin hati untuk kemudian terus mendekat kepada Ilahi. Gimana Kang? Kita nyontoh yuk. Ke siapa Kang? Ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Kita pengen ngikutin Rasul. Kalau belum bisa semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ini kode. Apa efek kemudian yang kita dapatkan ketika kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dalam satu riwayat kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kalau Allah mencintai hambanya, Allah panggil Jibril. Dan Jibril, sini Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka kemudian Jibril alaihissalam mencintai si fulan. Jibril kemudian mencintai si fulan. Ketika Jibril mencintai si fulan itu, Jibril ngabarin sama penduduk langit semuanya. Kata Jibril kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Lalu kemudian Jibril dan seluruh penghuni langit mencintai si fulan itu. Lalu kemudian apa? Allah jadikan seluruh yang ada di bumi mencintai si fulan itu. Bayangin, dicintain sama langit, dicintain sama yang di bumi. Allah jadiin yang di dunia cinta sama kita. Apa hikmahnya nih yang pertama? Jangan pernah minta dicintain sama orang. Jangan. Kita mah pengen mintanya dicintain sama Allah aja. Jangan pernah minta dicintain sama orang. Kenapa? Capek. Aku yang berkorban, aku yang mindahin waktu, aku yang ngabisin duit, tapi kamu malah milih dia. Harusnya aku yang bicara. Itu viral banget lagunya. Ana bilang ke Bang Rizal, Bang Rizal, lagu antum tuh favorit banget bagi para mantan yang ditinggal ke pelaminan, kata. Sampai ada seorang akhwat yang posting, cie, lagi musim ya sekarang ya, datang ke kawinan mantan, terus lu diem di depan pelaminannya, terus minta difoto dan videoin sama temen supaya viral, terus lu pura-pura nangis gitu, naik ke pelaminan, peluk-pelukan, udah gak usah kayak gitu, lebay atau gak lebay, kata cewek. Dia saking apanya? Saking mendalami acting itu, sampai kata dia, kenapa sih semuanya harus kayak begitu? Kata saya, ini penyakit cinta. Penyakit cinta di mana? Hati. You become what you love, and you become what you feel, and you become what you see, and you become what you hear, and you become what you eat. Tapi inti yang pertamanya, you become what you love. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Mohon maaf, kemarin ada yang komplain Kang Boni bahas ini. Masalah apa? K-pop. Kalau udah cintanya sama K-pop Korea, berubah. Yang didengerinnya apa? K-pop. Yang dilihatnya apa? K-pop. Yang dibicarainnya apa? K-pop. BTS. You know, Blackpink. Kok kayak next semua ya? Yang dilihatnya K-pop, yang didengarnya K-pop, yang dibicaranya K-pop, yang dicintainya semuanya apa? K-pop. Terus tiba-tiba komplain, Kang, jangan bahas K-pop terus dong Kang. Kita tuh tetap kok nonton K-pop, kita tetap jaga sholat. Kita tetap kok nonton K-pop, tapi saya juga tetap kok beribadah kepada Allah. Min husni islami maritarkuhu malayani. Di antara kebaikan seorang muslim, dia tinggalin hal yang gak bermanfaat. Sekiranya tidak menambah nilai takwa, tinggalkan. Kok susah amat? Kang Boni bicara Quran, bukan bicara K-pop. Kang Boni bicara Quran. Apa kata Quran? Wa minan nasi mayatakhidu min dunillahi andada yuhibunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia yang cintanya kepada sesuatu lebih daripada cintanya kepada Allah. Bisa nggak memperhatikan Quran seperti memperhatikan K-pop? Yang didengarnya Quran, yang dilihatnya Quran, yang dibacanya Quran, yang dicintainya Quran, 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 Quran. Seperti engkau mencintai K-pop. Halo, jawab. Persija, Persib, semua yang dukung. Barcelona, Real Madrid. Bisa nggak mencintai klub sepak bola seperti mencintai Quran?
Mustahil bisa mencintai Allah kalau tidak mencintai Quran. Maka kembalikan kepada Quran. Brother, Iqra, baca. Ada di antara kita yang baru ngaji malam hari ini 24 jam. Kemana aja? Baru ngaji hari ini, baru seayat. Bisa nggak kita mencintai sesuatu seperti apa yang di dunia? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 itu? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau orang yang iman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Eits, brother and sister Villa, tolong sampaikan sama teman-teman yang ada di luar, yang ada tengah kajian ini, atau yang lagi kemudian lewat ngedengerin ini, bahwa kita ini bukan pengangguran, satu. Bahwa kita ini bukan kemudian orang yang gak terdidik, dua. Bahwa kita ini bukan orang yang miskin, tiga. Kita ini kuliah, ada yang kemudian sekolah, ada yang kerja, ada yang punya motor, ada yang punya mobil, ada yang punya istri, ada yang bawa anak. Tapi kita korbankan waktu, tenaga, harta, pikiran yang kita miliki untuk datang ke majelis ilmu, untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Katakan sama teman-temanmu yang ada di luar itu, bahwa kita ngeluangin waktu. Mau sampai kapan kita bilang, ayo tobat yuk? Belum ada waktu. Sibuk soalnya besok mau kerja, kerjanya pagi lagi. Belum tentu hidup Mali besok juga. Biasa aja datang ke sini. Iya nih, soalnya besok ada ujian. Lah, ujian besok juga nyontek kan tuh. Bismillah brother, jujur, apa sih yang kita butuhkan di dunia ini? Quran. Kau tidak bisa merubah Quran, tapi Quran bisa merubah dirimu. Jangan pernah menyerah untuk mencoba memahami Quran, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba dalam memahami Quran. Hak Quran 6. 1. Dibaca, 2. Dipelajari, 3. Dipahami, 4. Diamalkan, 5. Didakwahkan, 6. Dihafalkan. 1. Dibaca, 2. Dipelajari, 3. Dipahami, 4. Apa aja yang belum tadi? Astagfirullah. 1 dibaca, 2 dipelajari, 3 difahami, 4 dihafalkan, diamalkan, dihafalkan, diamalkan. Yang ke-6 apa? Diperjuangkan, didakwahkan, dakwahkan kembali. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atas nikmat yang sudah engkau rasakan, maka sampaikan kepadanya.